Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti Luar biasa. wah, pada gak semangat. Adik-adik di rumah ada yang belum menjawab. Dan Miss Dancernya juga belum semangat. Kita ulangi ya, semuanya semangat mengatakan bahwa Yesus itu luar biasa. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Karena Yesusku luar biasa. Bagus adik-adik sekolah minggu, semuanya sudah semangat untuk masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita, meskipun kita masih ibadah di rumah masing-masing. Duduk yang manis, ambil Alkitabnya, siapkan hatinya untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelumnya Miss Dancernya akan menyapa adik-adik sekolah minggu di rumah. Halo adik-adik kasih satu. Kasih dua, sukacita. Damai satu, damai dua. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Miss undang adik-adik semua berdiri. Mari kita nyanyikan Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kasih, Bapa yang penyayang, Bapa yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan menjadi juru selamat kami yang hidup. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memperhatikan hidup kami, anak-anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu, Papa dan Mama. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengampunan-Mu, kesetiaan-Mu pada kami anak-anak sekolah minggu yang sering tidak setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi kami, mengampuni, menguduskan kami. Semuanya itu adalah kasih anugerah-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu.
Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberkati hidup kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga kami dapat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau menolong kami untuk dapat mengikuti ibadah kami, meskipun di rumah kami dapat mengikutinya dengan baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, kami dapat berdoa, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan papa mama yang menemani kami untuk beribadah di rumah. Bapa di surga, biarlah Engkau menolong kami yang masih sekolah. Engkau tolong kami untuk dapat belajar dengan baik, untuk mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, meskipun kami belajar di rumah. Tolonglah kami Tuhan Yesus, Engkau tolong juga guru-guru kami yang mengajar kami. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kepintaran, Engkau memberikan kesehatan pada guru-guru kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Demikian juga Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesabaran kepada orang tua kami yang mengajari kami di rumah, yang membantu kami untuk dapat belajar dengan baik di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan pada kami, angkatlah sakit penyakit dari tubuh kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan, bangsa, dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menjagai bangsa dan negara kami, peliharakan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, masih semangat memuji Tuhan, kita masih bangkit berdiri, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus
Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti luar biasa. Begitu juga Miss dan Sernya, semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita membaca firman Tuhan. Untuk itu, ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Saya tunggu ya untuk mengambil Alkitabnya. Ayo cepat diambil Alkitabnya. Sambil adik-adik mengambil Alkitabnya, saya akan ingin menyapa adik-adik semuanya karena saya sudah rindu sekali dengan adik-adik semuanya. Hai adik-adik kelas kasih 1, kelas kasih 2. Halo sukacita, damai 1. Damai 2 juga. Semuanya dalam keadaan sehat kan? Luar biasa. Nah, sudah ambil Alkitabnya kan? Yuk, kita buka Alkitab kita. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapilah setiap kami agar kiranya firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang kami dengar dapat tinggal di hati kami dan kami melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan kita baca bersama-sama ya, terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya ulangi ya, Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yuk, kita baca bersama-sama ya, dimulai dari judulnya ya. 1, 2, 3. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus dielukan dan bersorak-sorai orang mengeluhkan Yesus. Tapi ada satu pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus harus naik keledai? Keledai kan pendek. Kenapa tidak naik kuda? Kuda kan tinggi, besar, dan kalau lari kencang. Nah, ada alasannya kenapa Tuhan Yesus maunya naik keledai. Kalau naik keledai binatang keledai itu memang adalah binatang yang khusus untuk membawa manusia berjalan dengan lambat tapi selamat. Nah, beda dengan kuda. Kuda bawaannya maunya
surga. Saat naik Tuhan Yesus naik kuda, waduh, bayangkan bagaimana Tuhan Yesus di atas pasti duduknya kurang nyaman. Tapi karena Tuhan Yesus naik binatang keledai, duduknya pun jadi lebih nyaman. Nah, pada waktu Tuhan Yesus naik keledai, banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dari belakang dan berteriak, Hosana bagi Raja. Ya, di tempat yang tinggi. Hosana. Nah, ya, semua mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja. Raja bagi umat manusia. Nah, ya, jadi bagaimana Tuhan Yesus lewat, semua yang kalau Tuhan Yesus lewat, semua meletakkan pakaiannya di depan supaya pada waktu dia lewat, pakaiannya pun waktu dipijak sama keledai, tapi tidak mengapa. Kenapa? Itu penghormatan pada seorang raja yang gak punya jubahnya. Kalau orang memotong ranting pohon, kemudian diletakkan di tengah jalan supaya pada waktu keledai dinaik ke Tuhan Yesus melewati juga menginjak. Begitulah bagaimana orang sukaria bergembira menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus dieluk-elukan, bagaimana orang banyak datang yang mengikuti Tuhan Yesus dan berkata-kata, Hosana, Hosana. Saya jadi kepikiran, saya pernah ada kejadian yang luar biasa dan saya tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama adik-adik, siapa di sini adik-adik sudah pernah ketemu sama presiden? Kenal nggak presiden kita siapa? Ya, presiden kita adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Makanya dibilang Pak Presiden Jokowi biasanya ya. Nah, pertama kali ketemu beliau, walaupun saya tidak secara langsung bertatap muka dengan beliau, ya, saya tidak bisa bertemu secara Pak Presiden di depan tapi saya ketemu beliau pada waktu Pak Presiden lagi mengunjungi ke kota Medan. Dia naik kendaraannya, dia melewati jalan raya, dan di sepanjang jalan raya itu masyarakat sudah berbondong-bondong, sudah berdiri di pinggir menunggu mobil Pak Presiden yang dimana Pak Presiden ada di dalam akan melewati mereka. Dan pada waktu Pak Presiden mobilnya lewat, Pak Presiden membuka kacanya, semua orang, Pak Presiden, Pak, aduh Pak, I love you Pak, I love you. Semuanya berkata dengan gembira menyambut Pak Presiden. Walaupun Pak Presiden sambil lewat, dia mengangkat tangannya. Dan saya melihat secara langsung Pak Presidennya, wow, luar biasa adik-adik. Saya melihat sendiri Pak Presiden begitu, orangnya bagaimana, berbeda sekali dengan TV. Nah, ya, Pak Presiden tetap kurus, memang, tapi luar biasa. Nah, sama pernah kejadian juga saya ketemu dengan artis idola. Ayo, siapa sini pernah ketemu sama artis idolanya? Ayo, saya pernah ketemu sama artis idola apa siapa saja? Nah, saya tidak sebutkan namanya ya, tapi saya pernah ketemu dengan seorang artis idola dan dia pemenang Indonesia Idol. Wih, luar biasa. Dan saya pada waktu ketemu, saya mengajak beliau bisa minta foto bersama. Oh, ayo. Ramah sekali adik-adik. Saya senang sekali. Padahal pertama kali atau dia mau nggak ikut bersama dengan Sir. Nah, duk. Wah. Nah, pada waktu kita selfie bersama, dia tersenyum dengan manisnya. Saya juga tersenyum dengan gantengnya. Jangan iri ya. Saya ganteng. Nah, jadi pada waktu foto bersama itu, saya merasa senang sekali sudah ketemu dengan kita. Saya sudah senang dan bangga sekali bisa bertemu dengan Pak Presiden walaupun melihat secara langsung. Ya, saya berpikir bagaimana saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Pasti sangat luar biasa sekali gembiranya. Seperti itulah kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan gembira. Dan bagaimana perasaan Tuhan Yesus pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga pasti gembira menyambut kita. Dan Tuhan Yesus akan menyambut kita dengan
bagi Raja, hosana bagi anak Daud. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami mau untuk belajar untuk menyambut Tuhan Yesus, untuk kehadirannya dalam hidup kami, sehingga kami akan selalu mengucap hosana bagi anak Daud. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Berkatilah kami sepanjang hidup kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan pengumuman ya. Pengumuman yang pertama yaitu tetap mencegah kesehatan dengan cara makan dan minuman yang bergizi. Dan jangan lupa istirahat yang cukup ya adik-adik. Pengumuman yang kedua ialah tetap belajar, tetap membaca kitab, dan rajin puji Tuhan, serta selalu berdoa. Pengumuman yang ketiga ialah persembahan dikirimkan melalui QR Code yang tertera di layar kita berikut ini, atau dapat menyerahkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja ya adik-adik. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Pengumuman yang keempat yaitu tugas kita kali ini yaitu membuat rekaman dari lagu Domba Kecil. Nah, hasil rekaman adik-adik sekolah minggu dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut ini ya. Dan pengumuman yang terakhir yaitu tetap mengikuti ibadah digital sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu di Menugerah Medan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dan penganyi. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang akan menyertai dan memberkati kita, mulai dari hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin. Shalom Miss, Shalom Sir. Sekarang saya akan mengucapkan ayat hafalan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih Miss dan Sir, God bless you. Miss, ini adalah ayat hafalan saya. Selamat mendengarkan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. Hai Miss dan Sir, di sini saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu saya. Di sini saya akan mengucapkan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih Miss dan Sir. Bye-bye. God bless you. Halo Miss. Ayat hafalan hari ini Roma 3 ayat 23. Karena semua orang
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih. God bless you. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mem dan Sir, saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu pada minggu ini yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Amin. Hai Miss dan Sir, saya akan mengerjakan tugas sekolah minggu saya. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Terima kasih Miss dan Sir, bye-bye. Tuhan memberkati. Salam Miss, salam Sir. Aurel akan membaca ayat hafalan dari Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan memberkati. Hai Miss dan Sir, saya akan menyampaikan ayat hafalan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, shalom Sir. Saya akan menyampaikan Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Miss dan Sir, Tuhan memberkati. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Amin. Hai Miss, hai Sir. Ayat hafalan hari ini Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Terima kasih Miss. God bless you. Miss dan Sir. Roma, tugas Alvaro Tugas Alvaro minggu ini dari Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Terima kasih Miss Nasa. Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. bless. Bye. Bye. Ini tutup ayat kotak. Ayo Menyebutkan Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut.